Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam perspektif. Pada video kali ini, kita akan berbicara tentang warga negara dan kewarganegaraan. Kalau kita bicara tentang warga negara, itu berarti bahwa kita bicara tentang status seseorang, apakah ia warga negara atau bukan. Demikian pula kalau kita bicara tentang kewarganegaraan, itu berarti bicara tentang status atau identitas seseorang. Apakah dia warga negara, negara itu, atau bukan, atau orang asing. Sahabat perspektif yang berbahagia, kalau kita bicara warga negara, maka sesungguhnya konteksnya adalah kita bicara tentang negara. Seperti yang kita pahami, negara itu adalah entitas yang abstrak. Yang tampak adalah unsur-unsur dari negara itu. Apa saja yang menjadi unsur-unsur negara seperti yang kita pahami, ada rakyat atau penduduk, ada wilayah, dan ada pemerintah. Warga negara pada satu negara, itu juga bisa kita katakan bahwa mereka itu adalah bagian dari suatu negara. Atau dengan kata lain, orang tersebut adalah anggota dari suatu negara. Hubungan antara warga negara dengan negara dalam konteks keilmuan dan praktik, inilah yang kita sebut dengan kewarganegaraan. Tatkala kita bicara tentang bagaimana hubungan negara dengan warga negara, pada satu sisi itu akan melahirkan status, akan melahirkan satu identitas. Di saat yang lain, tatkala kita bicara tentang hubungan negara dengan warga negara yang melahirkan partisipasi, melahirkan nilai bersama, melahirkan yang namanya hak dan kewajiban, atau biasa kita sebut dengan resiprokalitas. Sahabat perspektif yang berbahagia, kalau kita bicara tentang bagaimana hubungan warga negara dengan negara, pada satu titik itulah yang kita maksudkan dengan kewarganegaraan. Sahabat perspektif yang berbahagia, konteks kewarganegaraan itu juga bisa disebutkan a set of characteristic of being a citizen, atau seperangkat karakteristik warga. Dalam perkembangannya, karakteristik itu bisa kita juga sebut dengan citizen attribute atau atribut citizenship. Ada 5 hal kalau kita bicara tentang atribut citizenship itu. Pertama adalah sense of identity. Yang kedua adalah kita bicara tentang the enjoyment of certain rights. Dan yang ketiga, kita bicara tentang the fulfillment of corresponding obligation. Dan yang keempat adalah a degree of interest and involvement in public affairs. Dan yang kelima adalah kita bicara tentang acceptance of basic social values. Seorang warga negara yang telah memiliki kewarganegaraan itu berarti bahwa mereka mempunyai yang namanya identitas. Mereka mempunyai yang namanya status. Seperti misalnya dalam lingkup nasional, dia adalah warga negara Indonesia, warga negara Amerika Serikat, warga negara Belanda. Dengan demikian, kalau kita bicara tentang kewarganegaraan, berarti sesungguhnya bicara tentang hubungan warga negara dengan negaranya. Apa akibat kalau terjadi hubungan warga negara dengan komunitasnya pada sebuah negara? Yang pertama itu dipastikan akan muncul identitas baru sebagai warga negara. Jadi sebuah negara yang memiliki warga negara, ketika identitas baru itu muncul, maka dia akan berstatus sebagai warga negara negara itu.
Yang kedua adalah menghasilkan rasa kepemilikan. Ketika seseorang disebut dengan warga negara, maka rasa pemilikannya terhadap sesuatu itu melekat. Dan yang ketiga adalah kalau kita bicara tentang hubungan warga negara pada satu negara, juga bisa mengakibatkan munculnya apa yang disebut dengan bagaimana peran dan partisipasi dari warga negara itu. Ada hak dan kewajiban di sana. Dan yang ketiga, yang keempat adalah timbulnya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai lanjutan dari aneka peran, kontribusi, partisipasi dari warga negara itu. Nah, kalau kita lihat hubungan timbal balik itu, maka kita bicara tentang bagaimana hubungan antara warga negara dengan negara. Sederhananya, kalau kita bicara tentang kewarganegaraan, maka ada dua aspek yang kita bicarakan di sana. Yang pertama itu adalah kewarganegaraan dalam posisi atau dalam status sebagai kajian hukum atau kajian yuridis. Kewarganegaraan dalam kajian yuridis itu berarti bahwa kewarganegaraan tersebut memiliki ikatan hukum. Hubungan negara dengan warga negara itu melahirkan status hukum atau status legal. Yang kedua adalah kewarganegaraan itu juga dalam konteks sosiologis. Kalau kewarganegaraan dalam konteks yuridis tadi itu melahirkan ikatan hukum, maka kewarganegaraan seseorang dari perspektif sosiologis itu tidak memiliki ikatan hukum. Yang ada adalah ikatan emosional, ikatan perasaan, ikatan berdasarkan keturunan, boleh juga ikatan karena perasaan senasib sepenanggungan, dan yang lain adalah juga muncul dari perspektif sosiologis adalah ikatan tanah air. Sahabat perspektif yang saya hormati, bagaimana hubungan warga negara dengan negaranya? Dalam praktek kita tahu bersama bahwa warga negara itu memiliki hak, memiliki kewajiban terhadap negaranya. Namun sebaliknya, negara juga itu punya hak, punya kewajiban terhadap warga negaranya. Inilah yang disebut dengan hubungan timbal balik, hukum yang disebut dengan resiprokalitas. Lalu siapa saja yang dapat menjadi warga negara? Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa negara itu berdaulat dalam menentukan siapa-siapa saja yang dapat menjadi warga negara. Negara lain juga tidak boleh ikut campur dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang. Namun dalam praktek kita tahu bersama bahwa sekalipun negara itu berdaulat, sekalipun negara tersebut tidak boleh mencampuri dalam penetapan status kewarganegaraan sebuah negara oleh seseorang, maka tetap saja berlaku apa yang disebut dengan general principle. Asas yang berlaku umum bahwa seseorang yang dalam satu status pada sebuah negara, di mana negara itu tidak boleh serta-merta memasukkan orang-orang untuk menjadi warga negara yang sama sekali tidak memiliki hubungan atau relasi sedikit pun dengan negara tersebut. Misalnya, ketika tiba-tiba sebuah negara mengatakan bahwa negara ini memiliki warga negara di kutub selatan misalnya, itu tidak boleh. Sementara yang kedua, suatu negara juga tidak boleh serta-merta menentukan status kewarganegaraan berdasarkan asas-asas primordial yang terlampau ekstrim misalnya.
Asas primordial itu misalnya satu negara hanya boleh diikuti oleh satu agama atau satu suku, itu tidak boleh. Nah, sekarang dalam praktek, sahabat perspektif yang saya hormati, dalam praktek status kewarganegaraan seseorang itu bisa kita potret dalam dua hal. Pertama, status kewarganegaraan itu berdasarkan keturunan, dan yang kedua adalah status kewarganegaraan itu berdasarkan perkawinan. Dalam teori dan praktek, kita tahu bersama bahwa penetapan status kewarganegaraan seseorang itu kita bisa bagi dua. Yang pertama itu adalah penetapan kewarganegaraan berdasarkan asas kelahiran, dan yang kedua adalah berdasarkan asas perkawinan. Sahabat perspektif yang berbahagia, kalau status kewarganegaraan itu berdasarkan kelahiran, maka kita bisa bagi dua. Yang pertama adalah asas yang disebut dengan ius soli. Kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan di mana ia dilahirkan. Terus yang kedua, ada yang kita sebut dengan asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis itu berarti bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tuanya atau berdasarkan keturunan orang tuanya. Kalau berdasarkan asas perkawinan, maka juga kita mengenal dua asas. Yang pertama adalah asas persamaan hukum. Kita paham bersama bahwa seorang suami istri yang telah menikah, tentu harapannya adalah memiliki status kewarganegaraan yang sama. Mengapa? Karena mereka ini memiliki ikatan yang harapannya tentu dalam menjalani kehidupannya itu tidak terjadi banyak benturan. Nah, dalam posisi ini, asas persamaan hukum itu memandang bahwa seorang suami istri berpotensi memiliki status kewarganegaraan yang sama. Asas yang kedua adalah asas persamaan derajat. Seorang suami istri dalam kehidupannya sekalipun memiliki ikatan yang kuat, akan tetapi dalam menentukan status kewarganegaraan seorang suami, seorang istri itu memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraannya. Dalam prakteknya, posisi sebagai asas persamaan derajat memungkinkan seorang istri dan seorang suami memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Dalam praktek, ketika penetapan status kewarganegaraan berdasarkan asas yang saya sebutkan tadi, asas ius soli, asas ius sanguinis, asas persamaan hukum, asas persamaan derajat, itu dalam prakteknya kadang menimbulkan problem. Problemanya bisa saja terjadi, ada seseorang yang dalam kenyataannya tidak punya kewarganegaraan atau biasa diistilahkan dengan kepatriai. Ada juga warga negara yang dalam kenyataannya justru memiliki dua kewarganegaraan. Mari kita lihat bagaimana seorang warga negara atau seseorang tidak memiliki kewarganegaraan dan bagaimana seseorang memiliki lebih dari satu atau berkewarganegaraan ganda. Seorang bayi yang lahir pada negara yang dimana menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Bayi tersebut itu dari pasangan suami istri yang dimana
pasangan suami istri ini menganut faham atau asas ius soli. Sehingga bagi yang dalam posisi case seperti ini, itu tidak punya kewarganegaraan. Dia tidak memiliki kewarganegaraan karena dia lahir pada negara yang berdasarkan keturunan. Sementara orang tuanya berdasarkan kelahiran atau asas ius soli. Nah, pada posisi ini tentu bayi ini tidak punya kewarganegaraan. Sebaliknya, ada warga negara yang justru dua kewarganegaraannya atau berkewarganegaraan ganda. Misalnya, seorang bayi yang lahir pada negara di mana negara itu menganut asas ius soli. Siapapun orang yang lahir pada negara itu bisa diklaim sebagai warga negara tersebut. Lalu orang tua dari bayi tadi berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Pada posisi ini, bayi tadi memiliki dua kewarganegaraan. Kenapa? Karena kewarganegaraannya ditentukan karena dia lahir pada negara yang menganut ius soli. Sementara dimanapun dia dilahirkan, anak ini karena orang tuanya menganut asas ius sanguinis, anak ini adalah keturunan dari orang tuanya, maka anak ini juga mengikuti kewarganegaraan orang tuanya berdasarkan keturunan. Pada posisi ini sekali lagi, bayi seperti ini itu memiliki dua kewarganegaraan. Kewarganegaraan di negara Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai penjabaran dari Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini adalah pengganti dari undang-undang yang lama yang cukup lama berlakunya, yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang sangat urgen yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini. Yang pertama adalah siapa yang dapat dikategorikan sebagai warga negara Indonesia. Ada 15 poin sesungguhnya yang diatur dalam materi muatan, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan beberapa hal yang sangat urgen. Yang pertama, yang disebut warga negara Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional dengan negara lain telah menjadi warga negara Indonesia pada saat undang-undang ini ada atau sudah menjadi WNI setelah undang-undang ini ada. Yang kedua, yang disebut WNI adalah anak-anak yang lahir dari ayah dan ibu sebagai warga negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan ayah sebagai warga negara Indonesia, ibunya orang asing. Yang keempat adalah anak yang lahir dari ibu warga negara Indonesia dan bapaknya atau ayahnya warga negara asing. Yang kelima adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, di mana ibunya adalah warga negara Indonesia dan ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan. Yang keenam adalah anak yang lahir dari 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan ayahnya itu menjadi atau telah menjadi warga negara Indonesia. Dan yang ketujuh adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Sekali lagi, ada banyak yang diatur dalam ketentuan undang-undang ini. Yang kedua, yang diatur dalam ketentuan undang-undang ini adalah
pewarganegaraan, yang tentu saja kalau kita maknai pewarganegaraan itu adalah naturalisasi. Inilah yang banyak terjadi dalam beberapa waktu ini. Kita semua tentu menyaksikan banyak warga negara Indonesia yang sebelumnya warga negara asing tetapi memiliki ikatan keluarga dengan kakek atau neneknya melalui jalur naturalisasi. Siapa saja yang boleh menjadi warga negara melalui jalur ini? Pertama adalah seorang yang berwarga negara asing boleh melakukan pewarganegaraan dengan cara atau melalui jalur yang disebut dengan permohonan. Nah, permohonan itu tentu syaratnya ada, cukup banyak juga. Yang penting saya sebutkan. Yang pertama adalah orang asing tersebut itu telah berumur 18 tahun atau sudah menikah atau sudah kawin. Yang kedua adalah orang asing tersebut pada saat mengajukan permohonan itu telah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Selanjutnya, melalui jalur permohonan juga bisa menjadi warga negara Indonesia atau memperoleh kewarganegaraan Indonesia di mana orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Dan yang keempat adalah tentu saja memiliki pekerjaan yang tetap. Ada beberapa syarat lain yang secara normatif, misalnya ya tentu dia bisa berbahasa Indonesia, dia harus setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Sahabat perspektif yang berbahagia, pewarganegaraan yang kedua adalah melalui pernyataan. Ya, dalam konteks ini melalui pernyataan itu ditujukan kepada warga negara asing yang secara sah melakukan pernikahan dengan warga negara Indonesia, apakah itu suami atau istrinya, dengan menyatakan pernyataan menjadi warga negara Indonesia. Tentu dengan catatan. Catatan pertama adalah mereka bertempat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut paling singkat. Dan dengan pernyataan itu tidak menyebabkan ia menjadi memiliki kewarganegaraan ganda. Yang ketiga adalah pewarganegaraan atau naturalisasi itu bisa melalui model pemberian kewarganegaraan. Nah, ini yang banyak sekarang kita menyaksikan, pemberian kewarganegaraan ini diberikan kepada orang asing yang dianggap memiliki jasa kontribusi dalam perkembangan dunia atau bidang tertentu, misalnya dalam bidang olahraga. Model pemberian kewarganegaraan ini itu harus diberikan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang keempat adalah naturalisasi itu juga bisa diberikan melalui jalur pernyataan memilih kewarganegaraan. Pernyataan memilih kewarganegaraan ini ditujukan kepada anak-anak yang ada di Indonesia yang telah berumur 18 tahun atau sudah kawin. Sahabat perspektif yang saya muliakan, kalau kita perhatikan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, ada 4 asas yang kita kenal yang berlaku di negara kita. Yang pertama adalah asas ius sanguinis, asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Yang kedua adalah asas ius soli secara terbatas. Dan yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal. Dan yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Kalau kita tengok, kita bedah
ketentuan undang-undang tentang kewarganegaraan Indonesia, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam undang-undang tersebut Indonesia tidak menganut yang namanya repatriate atau warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan yang kita sebut dengan bipartit, warga negara yang berkewarganegaraan ganda. Sahabat perspektif yang berbahagia, demikian perbincangan kita hari ini, negara dan kewarganegaraan Indonesia. Pada episode berikut, tentu kita akan berbicara tentang kewarganegaraan dan warga negara, tapi dalam konteks seperti apa itu dalam bentuk hak asasi manusia. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif.